Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita mulaikan ibadah kita di hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita angkat lagu ini kembali lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Lagi, ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ia penuhkan, Dia penuhkan. Amin. Dia puaskan hasratku.
kita. Terima kasih Tuhan. Oh, besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, kami tak akan lupa. Haleluya. Oh, besar kesetiaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku takkan lupa. Amin. Kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kalau kami masih ada sampai hari ini semua oleh karena penyertaan dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan Tuhan berkati kami, siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya setia benih firman Tuhan yang kami dengar itu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Oke, tidak berkelamaan, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 17. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9, tapi saya akan bacakan ayat yang 1 dan 2 saja. Ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9, tapi saya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja. Saya bacakan untuk kita semua. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Saya ulangi. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Renungan singkat pada malam hari ini saya beri judul belajar dari jemaat Tesalonika. Saya berjudul belajar dari jemaat Tesalonika. Ya, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dimenangkan oleh Paulus waktu penginjilan Paulus yang kedua setelah Paulus dibebaskan dari penjara. Jemaat Tesalonika dimulai dengan beberapa orang saja. Dimulai dari beberapa orang saja.
Kita sudah membaca ayat yang pertama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ketika Paulus datang ke daerah itu, Paulus langsung datang ke rumah ibadat mereka, atau biasa disebut sinagogi. Jadi Paulus beritakan firman di situ. Dan puji nama Tuhan, karena kuasa firman ada beberapa orang yang bertobat. Itu bisa saudara baca di ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Jadi karena kuasa Injil, kuasa kebenaran itu, mereka boleh percaya kepada Yesus. Ada 4 hal di malam hari ini yang sama-sama akan kita pelajari. Kita boleh belajar dari jemaat Tesalonika ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah jemaat Tesalonika mendengar Injil hanya selama 3 hari Sabat. Itu bisa kita baca di ayat yang kedua. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, jemaat Tesalonika ini hanya mendengar Injil 3 hari Sabat atau 3 minggu saja yang disampaikan oleh Paulus. Tapi kita lihat bagaimana perkembangan iman mereka, pertumbuhan iman mereka. Hanya 3 minggu saja mereka dengan firman Tuhan. Tapi lihat, tapi bukan niat Paulus untuk hanya beritakan 3 minggu saja kepada mereka. Tetapi pada waktu itu ada ancaman dari orang-orang di situ. Maka dari itu Paulus melarikan diri. Dia menghindar. Tapi yang kita pelajari di hal yang pertama ini adalah mereka hanya mendengar 3 minggu saja tentang berita firman Tuhan. Tetapi pertumbuhan mereka sangat dahsyat. Ini yang kita pelajari. Kita sudah berapa lama mendengar firman Tuhan? Kita sudah berapa lama mengerti firman Tuhan? Bahkan kita hafal firman Tuhan. Tetapi iman kita terkadang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Mereka hanya 3 minggu, bahkan nanti kalau kita baca ayat-ayat bawah, mereka dihadapkan dengan tantangan, tetapi mereka tidak meninggalkan keyakinan mereka. Tidak meninggalkan kepercayaan mereka. Hanya 3 minggu dengarkan firman Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari jemaat Tesalonika ini. Yang kedua yang boleh kita pelajari. Setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah iman mereka yang baru bertumbuh itu diperhadapkan dengan tantangan. Ini yang kedua yang kita pelajari dari jemaat ini adalah iman yang diperhadapkan kepada tantangan. Kepada tantangan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ayat 5 contohnya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ini mereka yang baru mendengarkan firman Tuhan, iman mereka diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi lihat apa? Mereka gak ada kata murtad. Mereka gak ada kembali ke hal-hal yang masa lalu. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana ketika iman kita diperhadapkan dengan tantangan. Contoh halnya yang seperti yang kita alami pada saat-saat ini. Iman kita diperhadapkan dengan tantangan. Ini belum datang hal-hal yang paling sukar. Belum datang masa antikris. Ini baru awal dari semuanya. Tapi lihat, dunia semakin sulit, hidup semakin sulit. Iman kita pasti akan diperhadapkan dengan tantangan. Itu yang kedua yang kita boleh pelajari di sini.
mereka tetap kuat ketika iman mereka, iman jemaat Tesalonika ini diperhadapkan dengan tantangan. Mereka tetap kuat. Itu yang kita boleh pelajari dengan poin yang kedua ini. Terus poin yang ketiga, apa yang kita boleh pelajari dari jemaat Tesalonika ini? Yang ketiga adalah mereka membawa pengaruh bagi orang banyak di sekitarnya. Ini, ketika iman mereka diperhadapkan tantangan, mereka bukan makin ciut, enggak. Tetapi mereka malah menjadi berkat, bahkan banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus. Hidup mereka boleh menjadi berkat. Tuh, kita baca di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan ayat 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7, perhatikan ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini lihat. Dalam penindasan sekalipun, dalam aniaya sekalipun, hidup mereka boleh berdampak. Ini. Makanya kita sekarang yang mengaku anak-anak Tuhan, mengaku orang-orang percaya, jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Iman kita sedang diperhadapkan dengan keadaan. Tetapi lihat apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Kita tetap harus boleh menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Itu pelajaran ketiga dari jemaat Tesalonika ini. Terus yang keempat, cepat saja karena waktu enggak memungkinkan untuk kita bahas panjang ini. Yang keempat adalah mereka kehilangan sosok pemimpin rohani. Nih, pelajaran. Yang keempat adalah mereka kehilangan sosok pemimpin rohani. Kenapa? Pada waktu itu Paulus yang istilahnya sudah mengerti tentang firman Tuhan, Paulus meninggalkan mereka. Karena tadi saya sudah sebutkan, karena ada keributan, ada kerusuhan. Paulus menghindari keributan itu. Jadi jemaat yang baru bertumbuh ini seakan-akan kehilangan sosok pemimpin. Seorang pemimpin rohani. Seorang pengajar tentang firman Tuhan. Tapi lihat mereka. Mereka tetap bertekun dalam pengajaran-pengajaran. Mereka tetap membaca apa yang Paulus sudah sampaikan. Mereka gumuli. Itu. Seakan-akan gak ada pemimpin rohani dalam hidup mereka. Dalam jemaat Tesalonika ini. Tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan Taurat mereka renungkan. Mereka kehilangan sosok pemimpin. Tapi tidak membatasi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita hanya ibadah 1 minggu sekali. Yang biasanya mungkin tiap hari ada ibadah komisi-komisi dan sebagainya. Kita berjumpa dengan Bapak Gembala mungkin hanya seminggu sekali. Tapi biarlah kita boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh tetap terus belajar firman Tuhan. Agar kita mengerti kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. 4 hal ini yang boleh kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama tadi, jemaat Tesalonika mendengarkan Injil hanya 3 minggu, 3 sabat. Terus yang kedua, iman mereka diperhadapkan dengan tantangan. Terus yang ketiga, mereka membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika iman mereka diperhadapkan tantangan, tetapi mereka malah membawa pengaruh, berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, mereka kehilangan sosok pemimpin rohani, tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ini pelajaran yang kita boleh ambil di malam hari ini. Kita belajar dari jemaat Tesalonika. Puji nama Tuhan, mungkin ini sedikit renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Biar boleh firman Tuhan boleh menguatkan kita menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini.
buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak pernah habis kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang boleh datang kepada kami Tuhan, boleh mengingatkan kami Bapa. Kami boleh belajar dari jemaat Tesalonika ini Bapa, bagaimana kehidupan mereka Tuhan. Iman mereka diperhadapkan dengan tantangan, tetapi mereka boleh terus berdampak bagi orang-orang di sekitarnya Bapa. Biarlah kami boleh seperti jemaat-jemaat Tesalonika ini Bapa, hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, hidup kami boleh menjadi berkat Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara ini, biarlah Tuhan tolong pemimpin kami, biarlah kebijaksanaan hikmat Tuhan turun atas pemimpin kami, membawa negara kami, negeri kami boleh menjadi lebih maju lagi Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan, kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa buat jemaat Efrata yang ada, biarlah Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mata pencarian mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati mereka, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, biarlah hidup mereka semakin hari semakin dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini menjadi seruan doa kami di malam hari ini. Kami akhiri renungan harian di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.